kelompok Muhammad Atta ingin mempresentasikan hasil pemahaman kami mengenai kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farelia Zaskia Kaila sebagai moderator dan perkenalkan, nama saya Yasa Sulra Pramadani sebagai penyaji 1. Perkenalkan, nama saya Argama Predita sebagai penyaji 2. Perkenalkan, nama saya Jonathan sebagai penyaji 3. Langsung saja kita masuk ke materi. Kepada penyaji 1, kami persilakan. Oke, baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya penyaji 1 akan menyampaikan materi pertama, yaitu konsep manusia dalam sejarah. Konsep manusia dalam sejarah adalah manusia sebagai objek yang menyebabkan adanya sejarah. Manusia dan sejarah adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa manusia, sejarah akan menjadi kosong. Suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai sejarah apabila mengandung unsur peristiwa yang dialami oleh manusia. Sejarah sendiri adalah suatu rekonstruksi yang disusun oleh komponen-komponen tindakan manusia yang dilakukan, dipikirkan, dan diucapkan. Oke, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, itu dia penyampaian materi pertama. Langsung saja kita masuk ke materi 2, yaitu konsep ruang. Kepada penyaji 2, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya sebagai penyaji 2 akan menjelaskan konsep ruang dalam sejarah. Apa itu ruang? Ruang adalah tempat terjadinya beragam peristiwa yang dialami oleh manusia berdasarkan proses berjalannya waktu. Berdasarkan pengertiannya, ruang tidak terlepas dari manusia dan konsep waktu, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap tindakan dan perilaku manusia yang menjadi penentu utama terciptanya peristiwa sejarah terjadi di ruang tertentu ataupun tempat tertentu. Kemudian, dengan adanya ruang, dapat menciptakan kategorisasi ataupun penyusunan peristiwa sejarah berdasarkan tempat, seperti sejarah lokal, sejarah nasional, dan sejarah dunia. Sejarah lokal adalah sejarah yang luar lingkupnya terbatas dan tidak memiliki pengaruh besar terhadap daerah-daerah lain. Sedangkan sejarah nasional adalah sejarah yang memiliki ruang lingkupnya lebih besar daripada sejarah lokal dan dapat memiliki pengaruh ataupun tidak memiliki pengaruh. Kemudian, sejarah dunia adalah sejarah yang ruang lingkupnya mendunia dan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan dunia. Selanjutnya, dengan adanya keberadaan ruang menyebabkan pemahaman kita terhadap peristiwa sejarah menjadi jelas dan nyata, seperti di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa terjadi, dan bagaimana kondisi pada saat peristiwa itu terjadi. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan berdasarkan pengertian konsep ruang dalam sejarah. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, itu dia penyampaian konsep ruang. Langsung saja kita masuk ke konsep waktu. Kepada penyaji 3, kami persilahkan. Oke, baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya sebagai penyaji 3 akan menjelaskan tentang konsep waktu dalam sejarah. Jadi, apakah waktu itu? Waktu merupakan seluruh rangkaian proses, perbuatan, dan keadaan yang berlangsung dalam kehidupan. Skala waktu dapat diukur dengan skala satuan detik, menit, jam, hari, dan bulan. Waktu juga merupakan keadaan-keadaan lama atau singkatnya suatu peristiwa yang sedang berlangsung. Itu saja pemahaman dari saya mengenai konsep waktu dalam sejarah. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu saja